makanya aku makin diketawain lagi sama anak-anak. Tuh tadi diketawain juga sama si cast remaja yang ada di samping aku. Tapi sulit nggak sih jadi ibu yang menangani anak Gen Z ini ya? Kayaknya memang harus alpha, malah kalau anak-anak aku Gen alpha. Jadi kayaknya memang kita harus lebih banyak mau belajar lagi dan berarti mau merendah juga, karena kayaknya aku merasa lebih gampang kayaknya diterima dan diajak ngobrol sama mereka dengan topik-topik yang udah kita nggak nyambung itu, kalau kita tuh mau merendah, mengosongkan diri kita terus bener-bener dengerin gitu loh, apa sih yang ibu nggak tahu, apa sih yang muda masih nggak tahu, ceritain dulu dong gitu. Jadi ibaratnya semua kebijaksanaan kita yang udah kita akuisisi dari sejak kita hidup, punya pengalaman hidup, kayaknya terus mau ngasih wejangan gitu, lupakan. Jadi kayak kalau kita yang ngasih tahu mereka banyak nasihat atau apa, kayaknya pasti akan lewat-lewat aja nggak didengerin. Mendingan kalau mau ngobrol mereka lebih banyak kita yang denger deh, nanti dia cerita sendiri tuh ada temennya kenapa di sekolah ini, karena dengan bahasa yang cepet banget itu barusan banyak yang kelewat juga gitu. Jadi oke itu artinya apa ya gitu kayak gitu, soalnya ceritanya aja udah pakai bahasa ya gitu kayak 6-7 gitu, kita nggak tahu artinya apa skibidi apa skibidi kayak ini apa sas, aduh gue udah nggak ngerti, udah banyak banget. Aku Loki agak-agak suka sama orang itu, Loki itu apa gitu, ternyata rada-rada. Itu gimana ngobrol sama suami pas kalau suami udah nggak ada usaha, aku sih udah nyerah, aku udah nggak mau belajar bahasa slang mereka. Bahkan kalau kamu masih semangat silakan kamu aja, tapi aku nggak ikutan ya, silakan, kayak kamu juga nggak bakal nyambung gitu. Tapi kalau aku masih mau coba usaha gitu, tapi giliran aku coba pakai di kalimat aku, dia kayak gitu jelek banget loh. Selain itu ya mereka, aku yang harus memahami dan sok nangkep, padahal masih OTW. Tapi sempat ada gap atau jauh nggak sih sama anak kak? Mungkin gara-gara Enggak sih, aku kan nikah tuh 29 ya. Aku punya anak pertama tuh 30, anak kedua tuh 32 ya. Pokoknya saya tuh lahir 2011. Iya, jadi ya aku lahir 82. Jadi itu berapa tiga ya. Waktu itu sih aku rasanya cukup muda ya punya anak. Nggak tahu deh, mungkin zaman sekarang nggak tahu deh. dengan kamu juga jadi dosen, apa juga itu salah satu bagian untuk keep up? Untungnya jadi dosen nggak usah, nanti benar-benar memalukan. Jadi kalau jadi dosen kayaknya kita nggak usah so asik juga. Kalau sama anak masih bisa so asik. Enggak. Apa? Hey yo, what's up yo? Nanti kalian akan melihat ke cringe-nya ibu di film ini. Ibu Jayus. Seberapa cringe dan jayusnya ibu di film ini. Sik. Enggak gitu Pak. Enggak. Pengen aja nyobain, baru tahu tadi. Oke. Gabung lagi atau? Oh, Iya, gabung bertiga lagi ya. oke. Mungkin tadi nyambung aja. Jadi kalau sama dosen, jadi dosen tuh kayak gimana? Iya lagi. Iya. Maksud Bukan. buat keep up di. Buat keep up nggak, jujur aja aku tidak berusaha menjadi sok cool kok, karena udah lupain aja gitu, nggak usah kayak jadi dosen ya, akhirnya ngasih materi aja. Soalnya kalau tiba-tiba mau jadi dosen so asik itu juga kayak lebih lagi deh mbak, kayak nggak usah deh. Kalau Alif sendiri ngelihat kalau ada ibunya, mungkin dalam real life juga kayak punya ibu kayak dia gimana? Ngajakinnya makan nasi liwet terus Iya, sama nasi campur. pasti. Karena kan aku fun fact tuh picky eater banget. Walaupun aku tapi pengen nyoba, tapi selalu nggak suka. Jadi mungkin kalau ibu bakalan disuruh tuh Yang anak nyoba. kuliner banget ini. Anak kuliner banget, diajak kemana makan apa. Bisa makan Kalah kurus jengking dong ya. rebus gitu tiba-tiba. Gue kayaknya kalau deket dia satu juga obesitas sih. Terakhir syuting sama dia di film ini 2 kilo kan? Nggak Ngajak segitu. makan. 2 kilo, sumpah. Masa 2 makan kilo. ketan goreng, ketan susu sehari Yang sekali kita doang makan kan langsung nggak naik. cuma itu doang. Coba apa aja kita makan? Kita ke Yamin udah Cuanki nyobain itu. berapa restoran. Udahlah, Coba kita makan apa aja dulu, waktu itu? emang makan Ketan. ketan, sop kaki Yamin. kambing di pasar, terus Tahu, susu. betul, yang cuanki di lokasi Gorengan. makanan. Kalau yang jajan, Yamin kita makan di Bandung. Oh iya. Iya itu, kayak makanan semua deh. Makan Makanan dulu, adalah ya. pemersatu keluarga guys. Tuh. Dan yang ngajak makan selalu ibu. berarti ibu bawa pengaruh banyak banget dari sini. Pasti. Maksudnya makanan-makanan sederhana yang suka ibu Coba deh, makan nanti gitu. kalau misalnya kapan ketemu dia Sasro ditawarin makanan mau nolak.
pas diterima karena makanannya enak-enak gitu ya. Terus kayak boleh lagi gitu. Awalnya cuma menghormati, lama-lama boleh lagi nggak gitu. Kayak gitu. Enak-enak mulu soalnya dia tawarin dia. Menarik tuh dia, kamu referensi makanannya berarti dari mana bisa sampai Enggak kan kita biar kita semangat syuting, nggak bosen setiap kali nunggu. Kan lucu juga kan kalau ada cemilan yang enak juga nih gitu. Pakai gitu gorengan asin-asin apa gitu kan, pakai cabai rawit kan enak. Jadi aku pengen bikin teman-teman di sini tuh syuting tapi rasanya kayak hangout gini seru. Jadi nggak terbebani. Terus kalau ada makanan enak kan jadi semangat pasti. Tapi alasan apa sih suka banget makanan-makanan sederhana gitu dia? Ya buat penyemangat aja biar nggak bosan. Ini ya. Ya enak aja, kita suka makan Cemilan soalnya iya, orangnya. hiburan paling gampang didapetin makanan di sini tuh dapat makanan enak tuh adalah sesuatu Dan untungnya kita tinggal di negara yang hampir semuanya ada makanan jajanan enak. Bener. Jadi tinggal tahu aja jajanan terdekat apa gitu. Berarti nggak perlu mahal ya, yang penting masuk ke lidah gitu ya. termasuk itu ya? Saya baru ingat tahu goreng pedas. Oh iya, tahu goreng pedas. Buat Ali sendiri, hal yang paling memorable diperkenalkan makanannya sama dia? Makanan Sunda itu kita pernah makanan Sunda juga. Gimana dia mau makan? Nasi liwet sih. Dia lagi tergila-gila nasi liwet ya. Enggak, aku nggak suka. Tapi Nggak suka, tapi gue lagi cara motivasi motivasi makan. untuk aku suka. Tapi ibu tuh kan orangnya filosofika banget. Jadi dijelasin tuh. Jadi Mot, anakku, kamu tuh kalau makan ini harus bareng-bareng karena di dunia ini gak bisa satu-satu doang, semuanya harus digabung. Iya, Jadi aku mau nolak gimana gitu. Jadi gimana coba jelasin lagi. Jadi kalau aku bilang kayak Mot nggak seru hidup ini kalau cuma makan nasi sama ayam goreng aja mulu. Hidup itu monoton. Cobalah kamu berpetualang sedikit di lidah kamu. Coba kamu dalam satu suapan tuh ada nasinya, ada sayurnya, ada ayam gorengnya, ada sambelnya. Terus terakhir ada kerupuknya. Kamu masukin mulut, terus kamu kunyah bareng-bareng. Terjadilah sebuah reaksi kimia kembang api yang reaksi pengalamannya beda kimia banget. nggak mungkin muncul tuh kalau mama aku beneran. Terus dia kayak Iya. Tapi Ali yang ngerasa banyak perubahan nggak sih setelah kenal seorang Dian Sastro jadi sampai bisa makan itu sampai campur beneran apa nangis gimana? ya pas saya rap syutingnya. Bye gitu. jadi waktu kita ketemu waktu syuting di Singapura, ibu ngajak ketemu. Oke, saya sama Ali berdua nyamperin di salah satu pusat perbelanjaan di Singapura. Kita berdua pakai baju Dian Sastro. Kita sengaja beli. Dan ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu kita datang berdua Dian Sastro. Jadi di Singapura kita jalan-jalan pakai baju Dian Sastro. Yang saya lagi gini lagi keren. Keren. Jadi emang Parah banget. udah isengnya sih kalau kalau nggak ada tuh kayak itu apa lagi ada. Kita udah tahu gitu. Ibu dikerjain mulu. Ada. Dia 3 hari lagi ada mau. Ada 3 hari lagi ada. Gitu. Kita selalu ngecek schedule kapan ya ada ibu lagi. Iya. Karena ibu tuh kalau udah datang ke set tuh kayak bunga. Hangat, langsung kayak harmonis gitu. Ini perubahannya apa Li? Yang tinggal siapa terakhir? Halo. 2, 3. Jangan lupa nonton 22 Januari di 2026 di bioskop. Nggak kompak katanya keluarga.